Halo Narapati Bimantara, kembali lagi dengan aku, Intan Dewi Chandrawati, sebagai tutor CT di Pivot. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout sesi UTS untuk mata kuliah CT. Kalau kemarin kita membahas dari nomor 1 hingga nomor 7 untuk pilihan ganda, kali ini akan membahas nomor 8 hingga akhir untuk pilihan ganda. Langsung saja, check it out. Kita nomor 8. Di sebuah toko buku ada 5 orang. Yuk, kita tulis ya sebagai inisial. Dia ada A, ada Budi, ada Citra, Dedi, dan Eko sedang antri untuk membeli buku. Ayu tidak di depan. Budi tepat depan Citra. Tepat artinya setelah B itu adalah C. Dedi di belakang Ayu. Di sini aku tuliskan tepat ya teman-teman. Kemudian Dedi di belakang Ayu, berarti A dulu baru D. Tapi tidak tepat. Artinya apa sih Kak? Kalau tepat itu harus sejajar ya. Tidak boleh ada celah di antara kedua orang tersebut. Jadi kalau di sini kasusnya B dan C, artinya tidak boleh nih di tengah-tengahnya tiba-tiba ada si E, tiba-tiba ada si D. Itu tidak boleh ya, harus berjejer. Selanjutnya, Eko di urutan kedua dari belakang. Siapa yang di urutan terakhir? Kita lihat dulu di sini. Aku catat di sini aja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir adalah, dua terakhir adalah si Eko. Nah, teman-teman ingat gak? Di part pertama, kita menemukan soal yang sejenis dengan ini. Ingat tidak? Ya, soal urutan. Bagi teman-teman yang belum melihat part pertamanya, ayo kita kembali ke part pertama dahulu sebelum melanjutkan ke part 2 ini. Oke, di sini kuncinya adalah yang berpasangan. Iya, betul sekali. Kita harus melihat yang berpasangan. Dalam artian di sini, yang tepat maupun tidak tepat. Kalau tepat, dia harus bergandengan ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau seumpama BC kita tempatkan di sini, tersisa siapa? Tersisa A dan D. Ya kan? Kak, di antara A dan D boleh ada orang lain nggak? Boleh, karena dia tidak tepat. Tidak ada kata-kata tepat. Jadi boleh kalau dia ada sisipannya. Tetapi di sini problemnya apa? Iya, Ayu di depan. Sementara di sini statement pertama, Ayu tidak ada di depan. So, opsi ini tidak diperbolehkan. Kita coba lagi opsi lain ya, teman-teman. Kedua, kalau BC-nya kita taruh sini. Kak, BC boleh dipisah enggak? Sekali lagi aku ingatkan, tidak, karena dia tepat. BC yang pertama dan kedua, A ketiga, B terakhir. Oke, aman ya? Di antara A jadi depan, BC selalu bersama. Oke, jadi di sini urutan terakhirnya adalah si D. Tahu Dedi. Selesai, D. Kunci di sini pokoknya adalah berpasangan ya teman-teman. Teman-teman harus bisa mendeskripsikan syarat dari pernyataan ini kalau diurutkan seperti apa. Oke, aman ya? Kita lanjut di nomor berikutnya, nomor 9. Oke, nomor 9. Ando bermain dengan 8 bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Anda membagi 8 bilangan tersebut menjadi 4 pasangan bilangan. Kemudian Anda menghitung selisih dari setiap pasangan lalu menjumlahkan selisih-selisihnya yang disebut sebagai total selisih. Banyak total selisih paling minimal yang mungkin. Arti minimal adalah paling sedikit. Nah, kalau di sini dia paling sedikitnya berapa? Kita bagikan dulu dia menjadi 4 pasangan. Kita tulis lagi ya. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kita bagi menjadi 4 pasangan. 4 pasangan di sini artinya ada 2 ya per grupnya.
Pada pasangan pertama dengan total selisih yang minim. 2/3 dibandingkan 2/5 minim mana? 2/3. Dia hanya punya satu selisih. Kemudian kalau 2/3 sudah 5, 7 ya dibandingkan 5/11 dia cuma 2. Kemudian ada 11, 13 itu dia ada 2. Kemudian ada 17 dan 19. Kebetulan ya urut. Kalau tidak urut coba kalian logikanya mana sih yang lebih sedikit selisihnya? Apakah 5 dengan 7 atau 5 dengan 11? Kita milih 5 dengan 7 ya. Kemudian kita jumlahkan di sini ya, teman-teman. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kalau dia ada 9. Langsung saja jawabannya adalah 9. Sorry. 7 ya. Total dia ada 7. Selesai. Sesimpel itu. Jadi maksud di sini, sebelum kita mengerjakan segmen seperti yang telah dihitung dan lain-lain, kita harus mengerti apa sih maksud dari soal ini. Oh, selisih dari setiap pasangan. Tapi dia mau yang minimal. Berarti paling sedikit. Kalau seumpama yang diminta adalah maksimal, berarti kita lihat dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Itu yang maksimal ya. Kalau minimal berarti yang paling rendah ke tinggi, tapi selanjutnya gitulah. Tidak yang tertinggi. Aman ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ingat gak di part 1 ada nomor seperti ini? Ya, tapi ini ada tambahannya. Kalau di part sebelumnya kita hanya menghitung rute atau jaraknya, kali ini kita juga menghitung biaya yang dikeluarkan. Kita baca lagi nomor 10. Bernadia ingin pergi ke toko mochi untuk membeli toko mochi favoritnya. Rute yang ditempuh Bernadia tertera pada peta di bawah ini. Untuk menempuh jarak 1 kilometer dibutuhkan ongkos sebesar Rp10.000. Dan mochi yang ingin dibelinya adalah Rp50.000. Kita lihat, jadi kalau ada soal CT ini, angka itu penting ya teman-teman. Eh, kita keep dulu, kita amankan dulu nih angka-angka ini. Kemudian rute yang dilewati Bernadia adalah pulang pergi. Artinya PP. Kita targetnya adalah pulang pergi. Jadi kalau seumpama sekali sekali berangkatnya itu dia 10K, berarti dia harus pulang lagi 10K. Dijumlah total dia adalah 20K. Sampelnya ya, contoh kecilnya. Lanjut ke soal. Bernadia ini bernyanyi selama perjalanan sehingga ia ingin menempuh rute terjauh. Terjauh berarti dia yang terlama, dia itu yang terpanjang begitu ya. Kalau dia terpendek, berarti dia mau yang tercepat. Ya, betul. Kemudian pertanyaannya, berapa biaya yang diperlukan untuk membeli mochi dan ongkos pulang pergi dengan rute terpanjang ya yang dilalui oleh Bernadia. Masih ingat rute terpanjang di mana? Rute terpanjangnya. Ingat juga tipsnya apa kalau di peta? Kalau semama dari R ke S, kita fokusnya apakah R ke S selalu? Tidak, kita baliknya dari S ke R. Dari sini kita lihat mana yang terpanjang, kita terawang. Enggak sih. Kita baca-baca. Kalau yang pertama hanya 2, 3, 1. Pendek ya. Hanya 6. 2, 1, 1, 4, 2, 3, 5, 2, 2, 4. Terbanyak adalah 2, 3, 2. Atau 7 km. Nah, pada ongkos pertama, ya, setiap kilometernya adalah 10.000. Berarti 7 kilo dikali 10K. Berarti ketika dia berangkat, dia membutuhkan uang 70.000. Kalau PP berarti dikali 2, di sini 140K. Untuk mochinya adalah sebanyak 50. Kalau di total keseluruhan ada 190.000. Selesai. Kak, semudah itu Kak dikali 2? Iya, karena di sini tidak ada syarat tertentu, kecuali kalau dia ingin menempuh jalan yang berbeda, tapi jauh. Berarti jauh yang kedua.
Kalau di sini jauh ini ada 7. Jauh keduanya berapa dia? 6 kilo. Ya, karena dia tidak ada syarat tertentu, kita langsung kalikan 2. Karena asumsinya PP melewati jalan yang sama dengan rute terpanjang pada peta ini. Oke, aman ya untuk nomor 10. Kita lanjut di nomor 11. Martina perlu berangkat ke sekolah memakai transportasi publik yaitu KRL setiap hari. Karena tidak ada jalur langsung, maka Martina harus berpindah di antara beberapa jalur. Peta berikut ini menunjukkan 6 jalur KRL yang ada. Waktu perjalanan pada ruas di antara dua stasiun KRL dituliskan sebagai bilangan yang tertera pada setiap ruas tersebut. Rumah Martina ditandai dengan H, ya. H di sini, sekolah yang ditandai dengan W, ya, di sini, dan stasiun untuk berpindah jalur ditandai dengan S. Jika perpindahan jalur dianggap tidak memerlukan waktu, urutan jalur mana yang harus diambil Martina agar tiba di tempat kerja secepat mungkin? Berarti kita mau yang singkat ya. Bentar, kita mau yang singkat ya. Kita mau yang cepat. Berarti kita mau yang pendek. Oke. Ini sinonim-sinonimnya. Nah, teman-teman ingatkan, ini peta juga. Apakah kita berjalan dari ini ya, dari H ke W atau W ke H? Kita mau dari mana agar dia tiba tempat kerja? Artinya dia dari H ke W. Awalnya kita mau H ke W. Tapi kita balik, kita mau cari solusi dari apa? W ke H. Ya, sorry. Ke H. Jadi W-nya berapa? Kita lihat yang terdekat. Kalau kita mulai dari merah, kita sudah ada 5. 4 dan opsinya 2. Kita milih mana? 2. Berarti pertama adalah hijau. Ya, dia 2. Kemudian selanjutnya, dari 2 kita berhenti ke sini ya. Satu-satunya untuk menjalur ke H adalah 1. Ditambah hitam. Dia 1. Ya, kemudian ke bawah, hitam ke sini. Ada opsi merah, hitam, dan kuning. Kita per stasiun ya. Kalau kita memilih hitam yang bawah, ini kita ketemu sama siapa, say? Dan ketemu sama siapa ya, teman-teman? Nomor 5. Gede gak? Gede. Dibandingkan kalau kita dari stasiun ini, kita ke ungu, baru ke merah. Kita ada 3. Disandingkan dengan langsung ke merah, dia 2. Memilih yang mana? Ya, kita memilih yang merah. Karena dia ada 2, 2, 2, 2 kali 4. Ya, 8. Berarti dia di sini, sorry, ke kanan aja ya. Di sini dia ada merah, dia 8. Kalau kita jumlahkan, dia 8. Bentar ya. 1 tambah 2, dia ada 11. Dibandingkan coba kalau kita memakai yang ungu. Berarti kan dia sudah ada 1 ya, hitam. Kemudian 2. Ya kalau kita dari hitam ke sini ya, ke sini. Kita coba ke ungu nih. Berarti tambah 1, tambah 3, itu udah 4. 4 ditambah 2, 2, 2. 4 tambah 6 itu udah 10. Eh, lebih besarnya lagi. Kita coba bandingkan lagi. Kalau kita berarti di sini dia ada 13. Kalau kita memakai yang kuning ya, teman-teman kita buktikan. Berarti di sini dia kan tambah 1 ya. Kemudian tambah 1 tambah 5 itu udah 6. 6 tambah 4 10. 10 tambah 4 ya 12. Lebih banyak ya. Sudah terbukti cara ini lebih efektif dibandingkan teman-teman dari H. H lebih rumit lagi karena di sini angkanya cukup banyak. Jadi di sini adalah hijau, hitam, merah. Kalau dibalik
merah, hitam, hijau. Berarti jawabannya adalah C. Oke, aman ya untuk nomor 11. Oke, kita lanjut di nomor 12. 12. Dalam sebuah kelas terdapat 10 siswa. Berapa banyak cara berbeda untuk memilih 3 siswa dari kelas tersebut? Berarti ini pakai apa? Pakai kombinasi. Teman-teman masih mengingat kombinasi itu bagaimana? Ya, kombinasi itu n faktorial. Oh, ini dulu. Hurufnya bagaimana? Kombinasi adalah C ya. C bisa N, R. Di mana dia? Kalau kita mau C, berarti berapa nih N-nya? N adalah total, di sini dia N, ini adalah R, berarti 10,3. Rumusnya adalah N faktorial per N min R difaktorialin dikali R faktorial. Jadi N-nya dia 10. Berapa 10 nih? 10 faktorial per N min R berarti dia 7 difaktorialin dikali 3 faktorial. Biar dia cepat, hitungnya adalah 10 dikali 9 kali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial 3 kali 2. Ini coret ya. 3 coret ini jadi 3, 2 coret ini jadi 5, 5 kali 8 adalah 40 kali 3, 120. Selesai. Berarti kombinasi untuk memilih 3 siswa dalam 10 siswa adalah 120. Selesai. Kita next nomor 13. Oke, kita next nomor 13 ya. 13. Isi kotak-kotak kosong dengan angka 1 hingga 9 sehingga jumlah angka di setiap lingkaran sesuai dengan angka yang diberikan. Teman-teman masih ingat nggak? Kita juga pernah mengerjakan soal seperti ini. Kita fokusnya adalah perkalian angka pada garis kuning. Berarti di sini garis kuningnya. Nah, kalau 8-nya di sini. Makasih. Baru aku balas. Aku kirain kamu udah nggak ini. Ntar ya tak lanjutin dulu. Oke, kalau di sini pada perkalian angka yang berada pada garis kuning, kita lingkarin dulu mana garis kuningnya. Kemudian kita amati kira-kira berapa sih angka-angka yang akan mengisi garis kuning tersebut. Kalau 8 di sini kita coba seperti yang part 1, sini 9, sini 7. Kita lihat yang di sini 1, 2, 3 atau bukan. Kalau 1, 2, 3, coba 1 tambah 2 tambah 7 tambah 8. Dia cuma 8, 2, 10, 18. Salah ya? Berarti di sini bukan 2, di sini bukan 3. Berarti
Kita coba. 1, 2, 3-nya di sini. 4, 5, 6-nya di sini. Kita coba hitung. 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8. 9 tambah 8 dia 17 tambah 7 adalah 24. Oke ya. Kalau mau tahu ini dicek satu-satu bisa dilihat part pertama juga. Di sini kita cukup sekali aja artinya sudah mewakili 4 bilangan yang lain. Kemudian kita sudah temu ini bagaimana pengecekannya. Kita cek yang bawah. Dia ada 7 tambah 8 tambah 1 tambah 2 dia ada berapa? Oh ya, kita sudah ngecek ya di sini di 18. Dia ketemunya 18. Di sini kita cek pertama. Artinya kita tinggal mengalihkan 1 kali 3 kali 4 dikali 5 pakai 5 itu 20. 20 kali 3 itu 6. Eh 1346. Sorry, 1346. 4 kali 6 itu 24 dikali 3 itu adalah 72. Artinya di sini angka perkalian dari angka yang berada pada garis kuning adalah 72. Selesai. Jadi eh, tidak selamanya seperti ini ya urutannya. Bisa jadi dari 3, 2, 1, 6, 5, 4 atau 9, 8, 7. Tapi kita lihat coba-coba dulu. Kita cocokkan dia masuk yang mana. Next, kita di nomor 14. Function panggil X long in begin if X kurang dari 3 then panggil 1 sama dengan 0. Else panggil 1, kemudian panggil 1 itu adalah X min 1 ditambah 2 dikali panggil X min 2 ditambah 3. N. Bila fungsi di atas dipanggil dengan panggilan 7, maka hasil keluarannya berapa? Nah, teman-teman, kita udah masuk ke materi yang cukup susah ya. Di sini dia cukup rumit, yaitu pese, deu, kot. Sebenarnya teman-teman sudah belajar ya di sini beberapa pertemuan. Intinya kita harus mengartikan kode-kode yang seperti ini. Maksudnya apa? Jika kita telaah, pese deu kot ini maunya adalah kalau X itu kurang dari 3, artinya dia ada 0, 1, 2. 3 ikut nggak? Enggak, karena tidak ada sama dengannya. Kita panggil 0. Artinya kalau di sini ada urutan 0, 1, 2, itu hasilnya adalah tetap 0. Tapi beda lagi kalau udah 3. Karena dia sudah tidak kurang dari 3, else itu selainnya, uh, aku tulis di sini ya, else itu adalah selainnya artinya dia yang lebih dari 3, selainnya ada lebih dari sama dengan 3, itu kita panggil X min 1 ditambah 2 dikali panggil X min 2. Arti panggil 1 X min 1 adalah ini itu 1 sebelum. Ya, ini itu artinya adalah 2 sebelum. Artinya di sini bentar ya. Artinya di sini adalah kalau mau ketiga dia itu uh, 1 sebelum ya. Aku rumuskan di sini biar nggak lupa. Dia kan X min 1. Kemudian, oh sorry, dia ada panggil X min 1. Kemudian ditambah 2. Ini dikali panggil X min 2. Baru ditambahkan 3. Ini beda ya. Ini dikalikan dulu. Baru ditambahin dan tambahin. Dan kalau kita mencari 3, 1 sebelumnya berapa? 0. Ditambah 2 dikali 2 sebelumnya, ini ya, 0 ditambah 3.
3 ya. Begitupun 4 berarti 1 kali sebelumnya adalah 3 ditambah 2 dikali 2 sebelumnya tuh 0 yang ini ya. Ditambah 3 berarti 6. Kalau mau 5 berarti dia 6 ditambah 2 dikali berapa? Ini ya. Dikali 3 ditambah 3 ini 6. Dia 6 tambah 6 12 tambah 3 itu 15 ya. Kemudian kalau kita mau ke 6 berarti 15 ditambah 2 dikali 6 ditambah 3. 2 kali 6 itu 12 tambah 3 15. 15 jadi 30. Kalau ke 7 berarti dia 1 sebelumnya itu 30 ditambah 2 dikali 2 sebelum itu 15 ditambah 3 hasilnya adalah ini kan dia 30 60 63. Teman-teman sadar gak sebenarnya psdkot ini tuh berpola loh. Dan gimana kita lihat? Ketika dia 3 pertama, dia 3. Selanjutnya dia 6. Oh, berarti dia itunya adalah dikali 2. Di sini dia masih dikali 2 tapi ditambah 3. Terbukti di sini nih, pattern selanjutnya dia hanya dikali 2, tapi di selanjutnya ke sini dia dikali 2 ditambah 3. Setuju? Artinya ketika nanti teman-teman butuhnya mau 10 atau enggak 20 atau 15 ya. Kita nggak perlu sampai sepanjang ini. Hanya apakah dikali 2 atau ditambah 3 begitu ya. Jadi kalau kita mau 8 artinya hanya dikali 2 6 3 kali 2 adalah 1 2 6. Itu jawabannya. Karena kita hanya 7 ya kan kita hanya panggil 7. Artinya kita hanya sampai sini adalah 63 jawabannya deh. Selesai. Ini teman-teman kalau dia ada panggil X-2 atau panggil X-1 artinya bukan X tersebut dikurang 1 atau dikurang 2 tapi urutan 1 sebelum dan urutan 2 sebelum. Oke, kita lanjut di nomor terakhir, nomor 15. Suatu perusahaan mebel mampu memproduksi 80 kursi pada bulan pertama karena permintaan kursi semakin banyak. Perusahaan tersebut berkomitmen akan meningkatkan produksi kursi setiap bulannya sebanyak 15 kursi. Hitunglah jumlah kursi yang dapat diproduksi oleh perusahaan mebel selama 3 tahun pertama. Dengan di sini dia memakai SN, rumus SN adalah N per 2 dikali ya, dikali 2A ditambah N min 1. Ini dulu, kemudian baru dikali B. Ya, nah di sini kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. A adalah suku utama, suku pertama ya. Suku pertama dia berapa? 80. Kemudian B itu adalah selisihnya berapa? 15. Kita N-nya nyari berapa? 3 tahun pertama. 3 tahun setara dengan berapa bulan? Kenapa bulan? Karena dia meningkatnya setiap bulan. Berarti 3 dikali 12 ada 36 bulan. So, kita di sini langsung mencari S 36. Berarti di sini 36 per 2 langsung saja dikali 2 A-nya adalah 80. Kemudian ditambahkan N-1 berarti kita tulis saja 36 min 1 kemudian dikali 15 ya. 36 per 2 itu 18 dikali ini 160 ditambah dengan 35 kemudian dikali dengan 15 ya kan di sini dia 18 kemudian ini dikali dulu ya. Berarti kalau kali kita selesaikan ini dulu. Ini 160 ditambah berapa? 35 dikali dengan 15 itu 525.
Ya, di sini berarti dia 18 dikali dengan 685 hasilnya adalah 12,330. Oke, di sini teman-teman tipsnya adalah untuk menghafal rumus dari SN itu sendiri ya. Berapa deh? 12.330 jawabannya B. Oke, selesai. Pada bilangan ganda di sini kita sudah menyelesaikannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas untuk isian, tapi kita akan lanjutkan di part berikutnya, di part 3. Sekian dari aku. Bye-bye.